Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dendi Mardian dari kelas 20 MBS 20 EHP. Saya di sini akan mempresentasikan BMC yang saya rancang untuk tugas akhir dari mata kuliah entrepreneurship. Baiklah, sebelum masuk ke BMC yang saya bikin, pertama kita harus mengetahui apa itu BMC. Sebelum kita masuk ke dasar-dasar berikutnya, ke poin-poin berikutnya, yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah BMC. Apa itu BMC? BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model kanvas dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Kemudian di sini saya membuat BMC tentang ternak burung puyuh. Mengapa saya mengambil BMC ini? Mengapa saya mengambil peluang bisnis ini? Karena peluangnya begitu besar di kabupaten saya. Soalnya di sana belum ada peternak puyuh. Masih jarang peternak puyuh ditemukan, bahkan tidak ada. Makanya saya mengambil ide bisnis tentang ternak puyuh. Yang pertama ialah customer segment. Kata customer segment itu adalah target pemasaran. Siapa saja atau apa saja target pemasaran yang akan kita pasarkan. Yang pertama yang akan menjadi target pemasarannya adalah pasar modern dan pasar tradisional. Kemudian rumah makan atau restoran. Kemudian asrama. Nah, mengapa asrama? Karena asrama juga membutuhkan lauk pauk seperti puyuh ataupun telur puyuh untuk dijadikan sajian makanan untuk para santri. Kemudian pedagang telur. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini adalah apa saja yang menjadi keunggulan dari bisnis kita ini. Yang pertama adalah peternakan puyuh terbesar yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian produksi puyuh yang begitu banyak, stoknya yang begitu banyak. Kemudian dari stok yang begitu banyak tersebut juga harus memiliki kualitas yang baik dan perawatan yang baik, dan juga harga jual yang terjangkau bagi masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah channels. Channels ini adalah gimana produksi kita itu bisa sampai ke customer. Tentunya yang pertama adalah penjualan secara langsung ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, ke rumah makan maksudnya, ke asrama, dan ke pedagang telur. Kemudian melalui media sosial. Ini yang sangat penting teman-teman. Kenapa harus melalui media sosial? Karena pada zaman sekarang ini segala sesuatu sudah dilakukan secara sosial, secara media sosial, secara online. Jadi penting bagi kita untuk mengaplikasikan bisnis kita ini ke dalam ke dalam bentuk digital, seperti pemasarannya melalui Instagram dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Apa itu? Yaitu bagaimana kita mendapatkan customer tersebut. Tentunya yang pertama adalah diskon untuk pelanggan tetap. Kemudian menjaga kepercayaan kepada pelanggan kita.
Kepercayaan ini sangat penting, teman-teman. Mengapa harus menjaga kepercayaan? Karena kalau sekali kita membuat pelanggan kita kecewa, tentunya kedepannya mereka tidak akan mau lagi mengambil stok barang dari kita. Kemudian aktif di media sosial. Itu yang saya bilang tadi, kenapa harus aktif di media sosial? Karena media sosial itu sangat penting untuk pemasaran produk kita, untuk menuju ke banyak customer yang ada di luar sana, hanya dengan melalui handphone atau melalui internet. Kemudian yang kelima adalah revenue streams, yaitu pendapatan bisnis kita ini dari mana. Tentunya yang pertama itu adalah dari keuntungan penjualan puyuh dan telurnya secara langsung ataupun melalui media sosial. Kemudian key activities. Key activities ini adalah aktivitas bisnis apa saja yang ada di bisnis kita. Yang pertama itulah gunanya kita harus memerlukan lahan untuk peternakan puyuh, kandang untuk puyuh, makanan, pemasaran, serta mendistribusikan produksi kita tadi. Kemudian key resource. Key resource ini adalah sumber daya. Sumber daya apa saja yang ada di dalam bisnis kita. Yang pertama itu adalah aset produksi. Misalnya seperti kandang maupun lahan tadi. Kemudian karyawan. Karyawan ini yaitu peternak puyuh. Kemudian modal usaha. Kemudian key partner. Yang ke-8 ialah key partner, yaitu partner kerja kita siapa saja. Yang pertama itu adalah pemasok awal puyuh. Pemasok awal puyuh, awal kita mendirikan bisnis ini, kita tentu membutuhkan pemasok puyuh bejantan dan puyuh betina untuk kelangsungan produksi kita selanjutnya. Kemudian adalah pemasok makanan puyuh. Ini sangat penting karena setiap hari puyuh tersebut harus diberi makan dengan makanan yang baik dan menyehatkan bagi puyuh dan juga bagi pengkonsumsi puyuh maupun telur puyuh nantinya. Kemudian yang terakhir adalah cost structure atau cost save, yaitu rincian biaya dari bisnis yang kita jalankan sekarang ini. Yang pertama itu ialah biaya produksi, mulai dari pembelian lahan, pembuatan kandang, dan lain-lain. Kemudian biaya transportasi untuk dari tempat produksi kita ke pasar, tempat produksi kita ke rumah-rumah makan, tempat produksi kita ke asrama, dan lain-lain juga. Kemudian upah bagi tenaga kerja yang kita pekerjakan di bisnis kita ini. Baiklah, mungkin begitu saja presentasi dari BMC yang saya dapat sajikan untuk teman-teman sekalian. Kalau masih ada kekurangan, tolong dimaafkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.